wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Fakta Misteri Official. Kali ini kita akan mencoba mengulas cikal bakal kampung Kayu Besar. Di sini kita sudah ada sesepuh atau orang tua yang akan kita wawancara atau kita tanya cikal bakal kampung Kayu Besar. Langsung aja dengan namanya Bapak Mijan ya, Bang Mijan. Ya, ini kita mau tanya nih. Ini kan kampung kita nih kan kampung Kayu Besar nih. Pasti ada dong ya sejarahnya kampung Kayu Besar ini. Kenapa kampung ini dinamain kampung Kayu Besar nih? Cikal bakalnya, awal muasalnya. Awal muasalnya begini. Jadi yang disebut kayu besar itu pas portal ada pohon kayu yang paling gede, yang paling besar. Nah itu makanya disebut kayu besar. Ada pertapa di dalam pohon kayu itu. Oh, ada yang tapa. Ada yang tapa. Jadi begitu kalian bilang tak keluar. Makanya disebutnya kayu besar yang sebenarnya ada itu pas portal. Portal. Benar disebut kayu besar. Pohon gede. Pohon gede. Pohon apa itu? Pohon saya sejenis sampai kayak pohon belendung. Apa namanya itu? Lu udah tuh yang tahu ya. Iya. Kan kalau pohon belendung mau komik itu ada kan yang besar ya. Itu pas portal. Sebut kayu besar itu dia kayu besar. Kira-kira tahun berapa tuh? Baru tahunnya lu. Tapi abang ngalamin Ngalamin. cerita juga Iya, dari orang kakek, tua dulu ya. iya. Iya, mana dari engkong Iya. dulu ya. Zaman Dari zaman Belanda apa tahun gitu. iya dari zaman tidak ada rantai yang di mana juga apa tuh yang di pinggir laut tuh yang mau ke Muara kan ada tidak ada rantai tuh. Itu sambungan dari sejarah itu. Tidak ada rantai. Sebelumnya mah kampung kita nggak ada nama nih. Nggak ada nama. Maka disebut kayu besar, ya itu pohon kayu paling gede. Ada yang tapa. Iya ada yang tahu di situ. Yang tapanya orang-orang mana nggak tahu deh tuh. Iya nggak tahu. Petapa. Iya pertama. Tahu ada orang keluar. Begitu buka ke blok. Oh, ada yang nyaksiin itu maksudnya ada orang keluar dari. Orang tua dulu ada. Iya maksudnya gitu. Ada yang lihat. Makanya geger. Iya tuh. makanya kayak gini ada pertama. Kasih sebutnya kayu besar. Pohon kayu namanya. Menurut dari penelusuran saya nih sama kawan-kawan, jadi kita kan juga nanya beberapa orang atau beberapa narasumber yang tahu atau punya pengalaman sama kayak Bang Mijan diceritain sama orang-orang tuanya dulu, bahwa kampung Kayu Besar itu juga ada di zamannya dulu, namanya kalau nggak salah itu penguasaan Tuan Besar. Iya. Tuh. Iya. Ada yang bilang umurnya begitu. Nah, maksudnya si Tuan Besar ini punya apa ya, jajakan atau wilayah kekuasaan. Tuan Besar, makanya disebut ini kayu besar. Dan makanya maksudnya Tuan Mijan kan versinya kan kayak tadi, tapi dari orang lain juga versinya begitu. Ini memang ada tuan besar. Makanya dari apa tuh? Dari rawa apa tuh yang tadi tidak ada rantai sampai rawa aki sampai ujungnya badan buntung itu jajakan tuan besar. Tuan besar, Iman, sama Gagung. Nah disebutnya tuh tokohnya. Jadi tetap ada tuan besar. Tuan Siman ini siapanya Tuan Besar? Itu anak buahnya tuan besar. Siman itu Oh. Gagung yang jaga. Makanya orang kan sering suka kemasukan Siman, sengit dia mah. Kalau kemasukan Gagung yang nggak bisa ngomong. Oh, itu centeng-centengnya dia. Centeng-centengnya Tangan dia. kiri, tangan kanan Nah, Tuan Besar Tuan dah. Besar. Nah kalau yang di tidak ada rantainya kan sinyo kan artinya orang besar. Iya, Disebutnya orang sinyo. dia ada Iya. orang Portugis kan sih yang Iya. POC bahasa zamannya. Kalau
Harusnya kan zaman Cornelis de Houtman kan. Iya, iya. Oh, Pegangnya. berarti tuan besar ini orang Portugis ya, Iya. bukan Belanda ya. Gimana ya Bang Darwin ini untuk ada nggak yang ingin dipertanyakan? Sebenarnya yang saya mau pertanyakan ya kan sama Kang Mijan ini cuma satu sih. Kalau sejarah cikal bakal kayu besar tadi sudah saya jelaskan bahwa dulunya kampung ini ada pohon yang besar dan tiba-tiba ada seorang petapa ya kan. Nah, itu kan namanya udah terjawab. Tadi kan saudara saya juga si Yosef bilang ada nggak kaitannya dengan istilah kata ada yang katanya dulu tuan tanah atau tuan besar ini yang bisa mempengaruhi nama dari kampung ini gitu. Sebenarnya yang pastinya dari petapa itu keluar dari kayu atau memang karena ini masih kawasan tuan besar juga sehingga jadilah kampung ini kayu besar. Jadi memang kalau menurut cerita kakek-kakek itu memang ada petapa pun kayu gede. Kalau tuan besar kan dadakan sampai sono. Kapuk apa itu? Kapuk. Di tuan besar tuh. Pokoknya kalau wilayah Kasono ke utara itu pasti itu tuan besar. Kawasannya. Saya sampai mana batasnya dia? Sampai cukup tidak ada rantai Rawaki. Kan dulu Merawa sebutnya Rawaki. Tuan besar. Kalau ke kayu besar belah sono kayak Rawa Melati, enggaknya sampai bukan jajakan dia. Bukan, Tuan Melati lain lagi ke sono. Kan ada perbatasan itu. Iya, maksudnya. Pokoknya yang perbatasan yang Empang yang Kemiami itu ke bawah itu Tuan besar berjaga. Kawasan dia itu. Yang kayak lurah melurah dari Lurah, iya. begitu. Kalau anak buahnya kan suka bawa kuda tuh, ya begini, paling bawa kuda. Yang Iya. disebut tadi Siman. Nah, si petapa itu sama tuan besar zamannya sama enggak? Kayaknya Tuan besar imbang. Hah? Imbang. Emang ditawan dia gitu? Iya, imbang. Petapa itu makanya dikatakan tuh begitu turun kakek, turun kayu gede jatuh. Itu Tuan besar. Jadi mungkin ya kan makanya kalau hutan sini kan sebutnya hutan tidak ada rantai yang dihuni sama dua tokoh itu artinya tokoh Merah Putih lah yang itu yang namanya kurang sampai namanya dua itu tokoh dia kan kayak manusia bedanya itu kawasan dia kan Tuan besar tapi cuma tahunnya ya mungkin berbeda kalau Tuan besar mah imbangnya sama yang pohon kayu. Si petapa tuh. Iya, seperti apa itu. Ini Tuan besar sih. Nane. Itu bisa. Hanya kalau bicara dari Cang Mijan kan kita bicara ke kepuasan ya. Tapi kita juga kan harus ceritakan dari orang tua dulu. Iya. Karena kita juga lingkungannya harus mencari kenyataan yang ada, realnya. Ada di Cang Mijan. Jadi yang si siapa tadi? Teteng Siman sama si Galuh itu memang hidupnya di zaman Tuan Besar. Kaki tangan Tuan Besar. Iya betul itu. Nah. Tuan besar. Dan sejarahnya sampai sekarang mungkin masih ada apa bagaimana itu Cang? Apanya? Dari yang nama-nama tokoh tadi ya Tuan Besar, Demode Teteng Siman, sama si Galuh itu memang sekarang masih ada apa memang bagaimana? Sebetulnya kalau orang tokoh-tokoh dulunya masih percaya sama Nun, ada Percaya sama yang suka ngobat-ngobatin ini masih percaya gitu. mistis. Iya. Tapi kalau sekarang kan banyak kedokteran. Betul. Jadi udah kurang ini kan gitu ya. Tapi kalau kita bicara dari hasbi hal goib, sosok dia masih ada gitu. Masih ada lah. Oh, Masih ada. sampai sekarang tuh. Iya. Kan pada bawa kuda. Ya di alam dianya, di alam dianya sampai sekarang masih ada. Tapi untuk eksistensinya atau untuk apa namanya mereka itu sampai sekarang masih istilah kata bahasanya patroli lah ya, masih patroli apa enggak gitu, masih ini bahasanya saya ada di sini atau enggak gimana gitu. Masih patroli tetap. Ya, seperti waktu zamannya dia masih pada hidup gitu ya. Patroli mau patroli cuman kulit salin nggak seperti kayak dulu. Ya karena kan orang itu
bisa masuk kemana aja kan. Makanya kan orang sekarang masih apa masih ada yang begini, tuan besar maunya begini terus, rombongan anak buahnya ya yang megang ini gitu. Iya. Minum lah ya. Nah, ya. Masih. Jadi dia kalau kata itu di situ. Kan dia makanya kalau malam gadang pasang aja bundar. Ya kan dia masing-masing punya asrama, masing-masing ininya. Di sini juga ada nih tempat jalan tol kolongan yang dua majalin yang berkumpul. Oh masih punya Iya, punya Ya, pos. kalau pada kumpul, tuan besar kalau malam apa tuh pada kumpul. Kumpul tuh jaro apa segala ya. Iya, pasang meja. Bahkan udah masih sepi mas, waktu kita ngebrenehin. Cik, oh ini kumpul, atau ketakutan kan gitu. Tapi untuk eksistensi dia, jadi kan nggak bisa bilang masukin orang gitu lah ya, bahasanya kalau orang Zaman dulunya sering ada beberapa. surupan gitu kan. Iya. Tapi sekarang kira-kira masih Sekarang paling seliwatan doang deh, patroli. Patroli aja ya, maksudnya nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu. Mungkin orang sekarang lebih punya adab kali, Nah. nggak kayak dulu. Orang dulu mah kalau kencing sampai sembarangan. Iya. Kan perbatasan ke sini nih, Busambi. Kalau Pulau Busambi kan lintasan kereta jalan kan situ. Kereta kencana, makanya disebutnya Taman Kencana. Itu nggak sembarangan namain. Oh. Makanya itu Taman Kencana. Itu kalau kereta kencana keluar itu kan Tuan besar nih kawasan. Oh, jadi ada sambungan lagi. Ada Ya? sambungannya juga. Jika bakal Taman Kencana juga nggak mungkin juga si pihak developernya asal ngebangun aja. Iya. Nah, dia juga pasti cari. Nah itu dari kereta segi kencana bisnisnya. terlihat di situ. Ini mah, jalan atas itu orang-orang inilah yang bisa lihat. Jalannya jalan atas. Tapi kalau kayak cikal bakal kayak besar nih terjadi pada di zaman si tuan besar ya. Makanya cikal bakalnya dasarnya kampung kayu besar itu ada di tuan besar. Karena disimbolkan dari pohon yang tadi tuh ya, Iya. pohon gede dan pohon gede itu ada petapa. Jadi rumor, jadi omongan-omongan warga masyarakat. Jadi gempar dah kalau kata sekarang mah ya. Kayu gede. Orang lain jadi Iya. makanya disebutnya kayu besar. Ya asal orang mau lewat sini, oh lu mau lewat mana? Mau Iya. lewat sono tuh kalau kata orang dulu mah ya. Betul. Portal. Pas portal itu situ paling gede. Tapi kalau masalah ya namanya kayak centeng siman kayak Galuh. si Galuh kan orang biasa dulunya kan, Iya. yang pasti mengalami kematian. Iya, kaki tangan tuan besar. Iya, maksudnya kan pasti Kaki namanya tangan orang besar, manusia iya. kan pasti mengalami kematian nih. Kematian. Tahu nggak sejarahnya, Bang Rizal? Boleh itu mah nggak tahu, orang tahu ya. Terus habis semuanya. Maksudnya berakhir masanya dia gitu. Iya. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tuan besar kenapa? Iya, ratusan tahun. Ya maksudnya kan Awal. Bang masa kejayaan dia dengan masa hilangnya dia kan justru lebih tua masa kejayaannya dia. Seharusnya secara logikanya harusnya kita juga tahu dong masa habisnya masa kejayaan dia, karena kan dari secara umur atau dari secara tahun usia pasti lebih tua masa kejayaannya daripada masa kebinasaannya masa dia. Tapi rumornya orang berfokus sama masa kejayaannya aja berarti ya. Maksudnya dia matinya kenapa? Iya. Ya dia meninggal kenapa nggak ada yang tahu ya. Paling tahu. Yang besar, Gagu, Siman. Siman dulu, baru Gagu. Tangan kiri tangan kanan ada Iya, tiga itu tuh. dia dua. Makanya dia yang sering patroli mengontrol. Tapi yang saya mau nanya untuk eksistensi mereka sekarang itu oke lah, jangan bilang pengontrolan wilayah kan. Kita bicara cenderung daripada kemistisannya ya. Untuk saat ini mereka sekarang berpusatnya di mana gitu. Karena kan saya pernah bertanya juga sama si sepuh ya, orang tua. Saya nanya ini tahun besar memang kenapa sering kemari zaman kita masih kecil kan. Baik-baik lu jangan sore-sore jangan ke sawah, yang ke belakang itu ada dan besarnya jangan sembarangan numpang dulu, bahkan tanda kutip zaman dulu pada saat untuk pesta hajatan atau ada acara-acara apa
itu hasil ada sajian ya kayak Iya, ancak segala macam betul. memang Iya, ancak dikhususkan lah, iya. buat dia gitu. Iya. Gitu. Sambil Saya bertanya ini tuan besar ini siapa, yang dari orang-orang tadi itu siapa, kok sampai bisa warga sini menghormati gitu. menghormati Nah, ya Pak. tapi saya bertanya juga, ini emang dia dulunya rumahnya hanya di sini apa gimana? Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga. Iya, dia cuma tahunya warga yang udah saya tanya juga, para sesepuh juga tahunya. Nah, tuan besar memang punya wilayah sini. Mm-mm. Nah, makanya saya nanya, otomatis kalau dia punya wilayah minimal dia punya rumah. Dan itu nggak ada yang tahu sama sekali. Nggak ada yang tahu. Dan bahkan, makanya saya mau tanyain sekarang kan eksistensi mereka, kalau ada Jaminjan, mereka pernah hidup pada zamannya. Mm. Lalu alam bisa urusan yang punya kuasa kan, Mm. eksistensi mereka pindah ke dunia alamnya, Mm-mm. sampai sekarang pun masih sering kontrol. Ngontrol. Nah, yang saya pertanyakan, sekarang mereka itu ada di mana, sudah kata yang sering tempat mereka posko lah ya, posko untuk mereka tinggal itu ada di mana gitu, wilayah memang sering mereka kunjungi gitu di daerah Pak itu. Kalau kata pos RW mah asik habis keliling Iya. paling ke pos RW. Iya, pasti ke pusatnya lagi. Iya, anak pos RW-nya di mana ini dia Iya, ini? pusatnya. Maksudnya kan ini udah anak buahnya yang ngomong. Hmm. Anak buahnya lah kalau kan dari tangan si dia, si mana Magago wilayah sini. Hmm. Biasanya di situ besar tidak ada rantai sebutnya. Tahu tidak ada rantai? Kurang tahu ya. Itu yang ujung muara perbatasan yang ada penyeberangan. Yang kan zaman dulunya kalau hanya orang-orang gila yang bisa masuk. Orang-orang nggak akan berani. Ya di pantai nggak kapuk. Iya, itu tidak ada rantai sebutnya. Jadi ada rantai yang dulu terdampar itu sejarahnya itu makanya apa beratus-ratus tahun itu rantai. Rantai Itu- kapal? Iya, itu sejarahnya, sejarah Tuan Besar. Nah sebut itu tidak ada rantai. Jadi intinya pada saat mereka waktunya mereka itu kontrol ya kontrol aja gitu, nggak untuk di wilayah ini nggak ada poskonya atau memang nggak ada yang mereka bisa tinggali contoh kayak Iya. tempat apa gitu nggak ada. Nggak ada sekarang. Soalnya kan kalau sekarang kan jarang orang masuk kancah, jarang orang bakar minyak, setanggi. Sekarang mau langsung aja kan dia. Jadi makanya sehingga dia, waduh ternyata ini udah kalau kata penggemar mah ya udah nggak ada ininya gitu. Oh, pergeseran zaman. Iya, jadi akhirnya dia sehingga kalau kata minum jasad siapa, badan siapa, waduh gua main minum. Sehingga orang-orang kita di tengah jalan malam-malam masih hawakan minum. Anggap aja itu dia masuk, dirasuki, dia masuk ke dia, minjem badan dia. Jadi dia minum, ya gitu. Makanya masih ada orang minum aja. Gitu. Ya, mungkin masuk ke situ karena dia harus minta ini. Karena dia juga pengen, makanya kalau orang teriak, waduh ini orang udah kayak orang budak. Siman kan orangnya budak, kalau Gago kan ngomongnya nggak bisa ini. Siman budak orangnya budak, maka udah mau ngungkup aja dibilangin udah begini aja itu sejarah Siman budak masih Gago yang sering ngontrol pokoknya kayak Hansip mah ngontrolnya, namanya orang budak iya sama orang Gago udah dia. Tapi untuk tempat tinggalnya memang sudah dia kontrol, udah balik aja gitu. Balik Pusatnya. Jadi saya yang pertanyain yang penting sini ya, tanda kutip penting. Jadi kekeramatan dari, atau bisa dibilang kekeramatan atau gimana, bisa dibilang pusat dari kegaiban besar ini memang banyak contoh tanda kutip kayak Tuan Besar yang memang sudah legendaris ya kan, sudah memang cerita dari cerita dulu memang sudah tersebut ya Tuan Besar, Sinteng Siman sampai si Gago kan. Karena mereka itu berpusatnya satu tempat. Ya, jadi yang bilang di beda rantai. Bidara Rantai. Cuma karena bukan orang pusat nih. Bidara Rantai sekarang itu tempatnya di Pandera Kapuk. Beda kapuk. Itu yang jam-jam untuk saat Iya, diketahui. iya. Makanya wajar kalau yang pengisi-mengisi orang wilayah rantai Purman Solo jarang orang kita, ya orang tuan-tuan dulu. Ya orang tuh pusatnya tuan dulu. Oh, cikal bakalnya, Iya. tanahnya tanah kasta orang darah biru. Iya, Ibarat tahu gitu dah. dah Iya, ya. iya, kalau kata Kata dia kita Ya mah. makanya sehingga dia yang bisa ngisi, Yang kan orang ngisi, kita orang- tuan-tuan dulu. Iya, Kalau kata benar. bahasa dulu tuan kan bos ya. Masuk. Bos, iyalah. Besok Bos. lagi kan maksud. Tapi tetap itu rumah itu jual. Nggak mungkin orang kita kuat beli kan begitu. Hmm. Makanya tuan tuan anggap aja itu sinyo yang ngisi ya.
Emang asal dulunya masih anon dia. Itu. Jadi kita mah tetap aja minggir. Bukan minggir apa kita nggak puas. Nggak kuat beli, Iya. beli tanahnya. Iya. Tanahnya emang dari leluhurnya Iya. di situ itu tanah-tanah Nah. orang penggede. Ya iya makanya kan yang namanya tuan besar kan penggede tuan. Kalau Nah. orang mau bos besar. Kita kembali lagi Iya. Bang Mijan. Saya agak tertarik nih sama Bang Mijan omongan rantai tadi. Tapi saya mau tanya dulu. Pohon besar kan kata Bang Mijan kurang lebih titik lokasinya ada di wilayah Portal lah ya. Iya, itu yang pertama dah itu. Iya. Nah, pohon besar di kayu besar itu ada berapa? Apa cuma dia yang menyimbolkan makanya disebut kayu besar? Apa ada lagi pohon-pohon di sini yang besar-besar kayak dia? Udah itu yang paling besar. Satu-satunya. Satu-satunya makanya disebut kayu besar. Nah, Kalau Kosonongnya udah kapuk, pohon kapuk, makanya kampungnya kampung kapuk. kampung kapuk. Jadi makanya kapuk. Saya juga pernah sama almarhum bapak saya nih, pernah juga. Saya mau orang kan begitu. Kalau kata anak sekarang mah kepo. Kalau kata anak saya sekarang, jadi saya pernah nanya juga, Bah, kampung kita kenapa sih kampung kayak besar? Sekilas bapak saya ngejawab dulu ini memang letaknya di daerah Portal, tapi kalau kata bapak saya kalau nggak salah mah sekitaran Bank BII tuh, pom bensin lewat dikit tuh. Itu pohon memang gede, satu-satunya itu pohon dipakai buat ngiket kapal. Itu yang depo BII itu sumur bor. Itu sumur bor Dulunya. Iya, yang dibuat sama Belanda. Memang di situ juga ada orang kalau nyuci kalau menumpang-numpang terkena itu kalau kayak pos kecil ya itu saya Siman yang megang sama Gagung. Kalau pohon kayunya mah pas Portal seluruh itu kayak toko tua tetap itu Portal. Gitu. Malah kita jadi ada dua versi Bang Iya. Mijan. Cerita kayu besar itu ya berdasarkan ada di zamannya itu, tapi juga kalau dulu almarhum bapak saya cerita kayu besar itu juga ada sejarah ya kayak tadi itu ada kapal saudagar yang turun. Dulu kan kira kita rawa kan, Iya, nah itu kan dermaga kan. Nah rantai kapal itu dicangcang, kalau kayak kita mah dicangcang tuh kapal dicangcang itu di pohon Betul. gede itu, Iya. tarik rantainya. Iya pohon pidada. Iya. Lalu pohon pidada. Nggak tahu, ya kita Pidada itu cerita. sebenarnya buat obat pun pidada. Bidara kali. Bukan pidada. Oh bidara. Pidada, bogem. Nah terus si saudagar itu nih dari versi bapak saya nih. Si saudagar itu si kapal itu milik saudagar. Bawa perhiasan, dagang lah dia, pakaian, perhiasan, saudagar itu. Nah perbakalan karena saking banyak satu kapal, dia turunin semua. Ini nggak ke bawah, itu barang-barang dagangan dia nih kayak ya perhiasan, jadi yang bisa dia bawa. Nah karena posisinya dulu itu masih pesisir dan kita udah agak daratan, jadi barang itu dibawa ke daratan, tapi nggak jauh dari posisi kapal dia, yang penting udah di darat lah, nggak jauh kan, misalnya udah nggak kena air laut, jadi dipendem. Nih yang sekarang pabrik kosong nih, Yang pabrik mana? ini pabrik sepatu. Oh iya. Tuh. Itu termasuknya kalau kata orang kita kayak sejenis kalau emas yang paling banyak. Nah itu barang Iya, dia, Kalau kata orang yang ini harta karun. Nah, harta karun. Bener. Bener Iya, di sini. ini cerita bapak saya begitu dulu, makanya ada dua versi kan. Kayak Betul itu dari memang saya betul. sama. Nah jadi barang itu nggak ke bawah. Jadi yaudah kita bawa yang ada aja dulu. Udah laku, kita ambil lagi. Betul. Zaman sekarang kan nggak bisa nitip. Zaman dulu kan nggak bisa nitip kayak sekarang, nitip di bank atau Iya. di apa gitu kan. Iya. Dia nggak gali, diuruk sama dia tuh, cuma dikasih tanda sama dia. Cuma dia doang dah yang nandain. Kekuatannya dia. Begitu. Ini pasti di pabrik kosong. Iya, nah itu versinya tuh. Jadi yang belum keambil mejanya, baru keambil rantai-rantainya sama utuannya. Dulu sempet yang Iya, pabrik zaman angkat dulu sampai- katanya dapat anak-anak yatim ya. Iya. Kayak almarhum Cang Pijol. Iya. Iya dulu bagus cerita tuh. Enggak, Binin juga dapat. Oh, dapat Dia juga yang ya? gali. Kan dia waktu masih ada kan dulu. Galian pasir Nah, ya. itu kawan kenkining udah pernah meninggal. Emang bener tuh barang bukti udah nggak Oh, kan iya. burdin itu. Cuman orang Ini dulu sini mah pas. takut sama polisi. Betul. Jadi berjalan emang udah dipakai-pakai.
itu mah namanya belakangan aku juga udah ngeliatin. Udah ngalamin, iya. Itu makanya nggak berani kamu. Mejanya yang belum terangkat. Pada saat harta karun tersebut terangkat, Cang Minjan memang mengalami. Ngelihat Oh, dia nyaksiin pada zaman dia kan dari pasir di kebun Kijakwan di sini. Ini. Itu bener. Itu di sini juga orang pada ngerti, orang-orang yang tahu memang pada udah sempet diiniin masuk apa. Rame geger, Geger. galian pasir keluar harta karun. Nah. Bahkan juga ada yang mereka bohong, wah kuat semua, udah gede katanya biaran dan nyampe ke sini. Dan jangan bukan rumah gua pas kali ke sini. Itu, Gitu. kamu udah berjalan kayak masjid katanya. Apa Itu aku karunya ke bawah. Udah itu baru kena yang rantai sama lampu front itunya ya. Iya, kayak gelas-gelas Masuk. mau udah pada dawin, gelas-gelas Iya. mangkok, apa kayak gesper. Nggak kuat nggak sanggup. Udah banyak itu mau Orang keluar. udah ini. Cuman petinya yang Nah. masih di peti ini. Oh jadi pada zaman dulu memang ada orang yang mencoba angkat harta karun tersebut. Ya, jadi bukannya mau coba ngangkat, Iya. dia kemudian gali pasir, apa ini? Heeh. Terus angkat gimana terus? Nah, Nyedot, Takut dedot. nyedot. Nah, akhirnya kan takut sama polisi dulu, orang asal mendengar bunyi takut. Padahal mau polisi ya. Nah ini, akhirnya dulu takut. Gitu, harta karun itu diangkat Sini. nggak bisa, Wi. Pas ini, Udah pas- timbul galian pasir mah. Udah keambil, bentuk. udah diangkat, Udah diangkat. Yang separuh keangkat nih yang berserakan mah keangkat, cuma yang dalam peti Iya. ini nyedot yang kayak masuk Piring juga masuk lagi. Jadi Oh, jadi ada sebagian harta karun yang keambil sama Warga. Iya. dan ada juga balik lagi ke dalam. iya, Iya. karena takut warga, takut. Karena dia takut ya. Akhirnya diurus sekali ya. Buruk sekali ya. pemerintah Bener tuh. di sini. Itu kita gak, iya pada pakai sepup. Almarhum itu dijual, Iya. dan gali pasir. Mas bener. Jadi sampai sekarang masih jadi misteri. Iya. Iya. Makanya disebutnya di segitiga emas. Ini kedua ini di segitiga emas lu kata orang ini ya. Karena memang itu emang udah bawaannya begitu kali ya. Hmm, Nah itu jadi segitiga emas. tapi untuk pandangan batin Cang Minjan nih, Hmm. sebagai sesepuh bisa dikatakan juga orang yang dituakan yang mengerti akan hal gaib lah ya. Atas berikut sejarah juga Sejarah, ngalamin. sejarah dah kalau kan. Iya, sejarah ngalamin. Sejarah aja kalau kan. Maksudnya dari pandangan Cang Minjan sendiri nih yang mengerti akan hal dunia gaib, barang tersebut masih ada atau tidak di tempat lokasi tersebut. Tapi kalau yang ngerti nggak ada masih. Belum keangkat. Banyak yang angkat nggak sanggup. Kuat atau berapa pokok belum di sini. Jadi dari pandangan batin Cang Minjan, barang tersebut masih ada. Ada. Cuma dia itu berjalan sih. Kan benda begitu mah di ini dia, bukan kayak kita naruhnya. Barang hidup. Iya. Ada yang mengendalikan. Orang yang ngerti ya bisa. Kalau itu yang dulu orang yang nggak gali, orang yang lugu-lugu. Ada Gali pasir Ada ya. haknya. Ada haknya. Dan itu dengan besar itu udah beda jalur. Zamannya. Zamannya udah beda jalur apa memang bagaimana? Jika bakal harta karunnya itu zamannya. Zamannya. Iya si saudagar yang nurunin barang itu sama tuan besar itu sama tuan besar. nggak zamannya? Imbang lah ini imbang. Jadi zaman dia juga, Wi. Iya imbang. Di zaman dia juga. Benda juga imbang itu. Itu emang bener harta karunnya. Itu Itu memang zamannya yang mau kayak- digali. Itu memang Dari pasir. kita- Ini rata kan gak hidup. Dari Namanya segi- kalau hidup mau Dari segi pandangan sejarah aja ya, mungkin kalau kayak Bang Darwin mungkin pandangan dia secara mata batin. Kalau saya kan dari sejarah nih, zaman dulu kan memang saudagar kebanyakan dari Cina, orang Arab yang dagang. Portugis ya. Kalau orang-orang bule, Belanda, Portugis, dia menguasai politik dah. Kalau kata sekarang mah pemerintahan apa begitu. Jadi satu zaman. Bener kalau prediksi Bang Minjan mungkin. Ya memang satu zaman di zaman itu juga. Begitu, Win. Kan kayak film si Pitung aja ya. Belanda mah kan itu ya, Cina mah tetap ada. Ada. Begitu kan di zamannya kan. Iya. Orang Arab ada tetap. Ada. Kan begitu. Tuan Tanah Kedaung juga ada. Iya, nah, Nah, itu ini si Saleh zaman kan dia cucunya, juga. cucunya Iya. kan yang entah itu. Berhubung ini dari dulu kampung ini ada Tanah dermaga Kedaung. begitu.
Jadi nyambung emang sejarahnya. Sejarahnya. Makanya sebutnya pidada rantai itu pun pidada. Sebab itu pun rokem, pun bogem, pun pidada. Jadi disangkutnya di pun pidada. Kalau buah ketumbal mah khusus orang yang lambung kena, hanya itu yang bisa sembuh, yang buahnya kayak Yang buat kayak segar. buah pala begitu ya. Iya, tapi itu di makanannya makanan kera, nggak kebagian kita. Makanya kera mah nggak banyak penyakit mah, nggak kena lambung dia mah. Makanya Coba gitu. kita sudah periksa. Asal matang nggak kebagian sama dia ya. Kalau mentahnya mah kebagian ya. Iya. Cuma kalau udah matang udah makan Dia dia. lebih tahu dia. Lalu api-apinya dia bisa buat obatnya kejepit piting. Terus sering liatin, pinter juga ini dia. Dikunyah-kunyah ditempelin, pantesan dia mah nggak ada dokternya. Dia kunyah-kunyah ditempelin sembuh, kesangkut cangkrang sembuh. Ini juga kayak ini ya, Kayak kalau kita, ya ya, kayak Bang. kita. Jadi cikal bakal kayak besar begitu. Itu begitu. Secara singkatnya begitu kan. Singkatnya, Kampung kayak besar. Kampung kayu besar yaitu pohon kayu gede yang di portal. Kalau tuan besar namanya itu kan tugasnya banyak-banyak di sumur bor dulu tadi dikatakan BI itu kan sumur bor pembuatan Belanda. Nah di situ kan kalau kata orang nyuci kan angker tuh dijaga anak tuan pos tuan besar, di situ kan siman yang jaga mesti ganggu. Makanya banyak orang kesurupan mulu. Harus sumur-sumuran, jumlah disebutnya sumur-sumuran di situ Bukan ya. sumuran, emang sumur bor Iya, jalan maksudnya. manis. Iya, Ngambil depan maksudnya. airnya manis, gua ngambilin mulu, minumin mulu. Oh, saya ngalamin sumur itu. Waktu ngalamin loh ditutup ini beda gua air. Namanya real kan nggak Iya, kata orang gitu. iya nggak kata orang itu mah. Maksudnya kita tepat, Soalnya itu mah kita nanya tepat sama orang yang ngalamin masih ada. itu kan gitu. BII pas. Iya. Nurul Rasidan dekat rumah Ki Ayar. Lah gua nyuci di situ ngambilin air minum batang kekuatannya berkonstan untuk semua. Kan Belanda mah pinter bikin airnya. Iya, percaya kalau Belanda. Belanda mah. Makanya bodeman setiap bahkan kan dia itu bodeman Ki Gandil, bodeman Cimutar, bodeman ini ya Kinawi itu setiap itu. Kalau bodeman apa nih sih bodeman? Bodeman itu ya tempat pengontrolan tuan-tuan besar yang zaman Belanda kan Belanda yang membuat. Bodeman itu Belanda yang membuat. Posko, Setiap bodeman ada posko, sumur bor, posko. iya. Cengkareng, no, tau nggak? Lo Cengkareng sumur bor, pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Nah itu buatan Belanda. Yang namanya sumur bor buatan Belanda. Oh bodeman mah pos lah kalau kata sekarang Iya. mah. Mungkin kalau dulu mah apa? Ada yang dulu bilang zaman Pak Ose yang waktu dipegang sama Karnolis de Houtman ya, jenderal-jenderal dekok, apa bener kali begitu ya? Jenderal dekok, yang orangnya serem bisa. Ya mungkin di zaman Karnolis dia. de Houtman ya, Karnolis de Houtman Iya. kan zaman Pak Ose. Zaman dia. Cuman kalau jenderal-jenderal mah namanya kecatat di sejarah nasional. Iya. Mungkin kalau dibangun centeng-centeng aja mah nggak masuk ke sejarah nasional. Enggak, itu mah jadinya ini. Sejarah kampung aja udah jadinya. Sejarah kampung aja udah. Setiap sumur bor itu buatan Belanda. Ada bodemannya, ada bodeman. Makanya nggak ada Cengkareng, yang di sini sumur bor. Kehitung kan sumur enggak sumur bor. Di sini perbatasan kawasan Tuan Besar Simanjang. Ya, Itu kawasan dia. Bang Dawen secara tidak langsung atau secara singkatnya udah terjawab nih sejarah kampung kayu besar. Maksudnya di Bang Dawen sendiri ada nggak hal-hal yang atau kurang puas atau masih ada yang kurang dari penjelasan ini, apa mau gimana sih? Kalau sejarah kampung kayu besar ya mati ya, memang masuk. Karena ada cerita seperti itu, pernah saya dengar zaman saya kecil ya memang seperti itu. Ya, diperkuat dengan pengakuan bisa sepuh sini kan Mengalami gitu ya. yang mengalami pada zamannya walaupun tidak melihat Tuan Besar secara langsung, tapi mengalami peninggalan mereka. Berarti yang disebut Tuan Besar, Centeng Sima Sikalu itu bukan mitos. Bukan. Iya, memang ada. Memang ada. Memang ada. Nah, walaupun Cang Mijan tidak mengalami, tapi Masa kejayaannya. tapi Cang Mijan pernah mengalami sisa Sisa peninggalan mereka. peninggalan kejayaan mereka gitu ya. Ya, bisa dibilang itu memang benar kayu besar ini ada tanda garis besarnya memang karena ada pohon besarnya. Ya kan? Jadi ya begitu ya semua penjelasan
sinkron ya dari maksudnya dari penelusuran dari beberapa sumber juga. Kayak saya juga punya orang tua, almarhum bapak saya pernah bercerita masalah kampung saya sendiri, itu kampung Kayu Besar, juga ketemu juga sesepuh Kayu Besar juga ini Bang Mijan. Dan secara pandangan spiritual juga dari Bang Daun juga ketemu bahwa si sosok Tuan Besar tersebut secara spiritual memang ada sosok beliau di alamnya. Ternyata memang pada saat zaman kejayaannya memang secara nyata memang ada di zaman, dan Bang Mijan ini mengalami dari sisa kejayaan si Tuan Besar tersebut. Jadi kurang lebihnya sudah terjawab cikal bakal kampung Kayu Besar ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.